Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Mei. Saya akan coba share analisa di XAU-USD ya. Kita mulai dari candle atau time frame daily ya. Di weekly analisa kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya harga ini akan ngejar di high ini, di high validnya, di all time high yang terakhir itu kan di sini ya harganya, di 2431.42. Dan kemarin di dailynya ini sudah keambil, cuman ini kan inducement ya, inducement. Lalu ini candle ini berhasil ngebreak, cuman dia cuma sweep aja, belum jadi break of structure, karena candle hari Senin kemarin itu dia nggak full body ya, jadi cuman wicknya aja yang ngebreak ini. Artinya ini belum menjadi break of structure di daily. Nah, seperti skenario atau outlook gambaran analisa saya di weekly, ini sudah harga tugas market ini sudah melaksanakan ya. Artinya dia sudah break high valid di daily, cuman belum bisa membuat break of structure. Kemarin all time high itu di 2450.01, habis itu dia drop. Nah, untuk harga kemungkinan masih akan ngejar high. Nah, di sini karena di sini sweep, otomatis higher high-nya ini kita pindahin ke sini dulu. Ya kan? High-nya ya ini nanti kalau misalkan hari ini muncul candle bullish yang break seperti ini gitu, artinya kan ini di break body. Nah, otomatis ini jadi break of structure valid karena udah disahkan oleh break body atau higher high yang di break. Ini kan buy side liquidity-nya diambil, dan ini menjadi higher high yang baru, tapi belum menjadi break of structure, harus disahkan oleh candle berikutnya gitu, harus ada konfirmasinya. Cuman ini kita juga harus hati-hati karena apa? Bisa aja ini cuma merupakan sweep liquidity. Jadi sekali lagi bahwasanya market ini bergerak sesuai dengan ininya dia sendiri aja, nggak kita hanya analisa, jadi hanya mencoba mendapatkan probabilitas. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Ya kita pantau aja, pantau di time frame yang lebih kecil. Ini sebenarnya kan masih bullish channel ya, masih bullish channel, masih seperti ini. Ya kalau secara jangka panjangnya kita ya ambil buy. Cuman kemarin saya di XAU-USD di time frame H1 itu melihat ada dominant break, jadi ada setup Fibo Musang. Fibo Musang itu strateginya breakout ya, strategi breakout. Kita turun ke 1 jam ya, kelihatan di sini. Nah, kemarin itu Nah, ini
identifikasinya sebagai initial break. Ini initial break, candle initial break atau candle mother bar, ya kan. Nah, candle ini saya kasih tanda aja ya biar kelihatan. Nah, ini initial breaknya, candlenya, lalu di break sama candle ini close. Nah, ini kan close-nya kan di bawahnya candle ini ya. Artinya ini muncul indikasi atau sinyal bahwasanya harga ini akan turun gitu. Kemarin saya share analisa di channel Telegram itu breakout ya. Kita coba cari pakai Vibo Musang. Nah, ini saya bisa bilang bahwasanya setup Vibo Musang ini yang candle initial break ini berhasil. Karena apa? Kita identifikasinya satu, dia sebagai TP atau taking profit pertama wajib itu di 1618 dan ini sudah terpenuhi kan. Lalu untuk candle taking profit berikutnya itu di 2618 ini juga udah keambil. Artinya Vibo Musang, setup Vibo Musang ini berhasil ya. Nanti saya kasih insertnya di di signal trader family saya dapat 210 pips. Tapi kalau di tradingan aslinya saya dapat sekitar 280-an pips lah. Karena langsung breakout saya langsung entry gitu. Pakai instan, nggak pakai limit. Kalau pakai limit harusnya di sini di 00688 atau 764. Cuman takutnya biasanya breakout itu langsung bablas. Nah, ini kemarin langsung bablas. Nah, next gimana bang? Nextnya kita coba pantau lagi di dailynya, terutama ya di daily kan tadi kelihatan nampak belum break body, masih sweep. Nah, kalau hari ini di candle bodinya ini bisa break high di 2450 ya udah otomatis yang tadi kita identifikasi sebagai sweep itu sudah sah menjadi break of structure. Ya kalau seperti ini, kalau counter trend gitu ya kita bisa pakai smart money concept, bisa pakai Vibo Musang, bisa pakai price action, semua metode kita bisa pakai ya. Tapi pola dasarnya itu kita harus memahami betul smart money concept, market structure, bagaimana terbentuknya break of structure. Kalau break of structure itu kan sinyal lanjutan untuk pergerakan bearish atau bullish. Tapi kalau change of character itu adalah sinyal pembalikan arah atau reversal. Teman-teman harus belajar untuk memahami antara break of structure dan change of character. Nah, kebetulan di bulan depan, bulan Juni, kita open untuk kelas Smart Money Concept. Jadi prinsipnya kita one on one, jadi private. Yang mau belajar analisa technical pakai metode Smart Money Concept bisa menghubungi link di deskripsi ya. Ya tentunya berbayar. Karena bukannya kita nggak mau share ilmu gratis, enggak. Jadi teman-teman tuh kan kadang kita kasih ilmu atau kita kasih informasi gratis nggak mempergunakan. Nah, ini hanya untuk orang-orang yang serius. Kalau memang mau belajar, mau sukses di dunia trading ya teman-teman harus benar-benar bisa analisa mandiri ya. Kalau cuma ngandelin sinyal, ya saya pernah buka VIP sinyal, cuman capek juga loh kayak gitu tuh tiap hari kita analisa, sedangkan kita punya kehidupan ya real life gitu. Alangkah baiknya menurut saya lebih bermanfaat teman-teman atau yang minat belajar ya kita share di edukasi. Tapi ya memang
kalau kata orang Jawa ya serba suki mau yo, ya semuanya butuh biaya gitu. Biaya itu akan terganti ketika nanti teman-teman juga benar-benar bisa menganalisa, nyemplung di dunia trading. Itu tuh gak ada artinya sama sekali, cuma ya sekedar gitu aja. Jadi untuk trigger bahwa saya teman-teman harus serius, harus belajar benar-benar, harus harus apa yang namanya fokus gitu, harus niat. Kalau nggak ada kayak gitu ya ya udah coba-coba ya, hasilnya juga coba-coba. Tapi kalau emang ada biaya seperti itu, saya rasa teman-teman juga akan serius. Sayang kan udah keluarin duit. Dan saya rasa untuk secara harga masih masih worth it ya, masih masih masuk akal karena saya udah beberapa teman-teman kami di Smart Money Concept juga banyak buka kelas, harganya juga ya bisa cek lah teman-teman, mahal banget ya. Aku rasa ya saya ngambil apa istilahnya, ngambil rate ini hanya sebatas ya biar teman-teman ada trigger, teman-teman serius gitu untuk belajar. Oke, lanjut. Oke bro, untuk selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya kalau untuk udah muncul seperti ini kan terakhir di H1. Di H1 itu identifikasi di sini terakhir change of character. Nah, ini dia juga break of structure. Ini kelihatan. Kenapa break of structure? Balik lagi ya. Karena di sini sudah ambil pullback. Ini pullback ini. Ini pullback, high-nya ngambil, low-nya diambil. Ini pullback dan diambil belum. Nah, ini menjadi break of structure. Ini inducement di H1 dan H4. Inducement. Jadi nggak semua higher high, lower higher low itu break of structure, nggak. Kita mesti ini coba 2347 13,40,13. Artinya apa? Low-nya di sini kan lebih rendah dari ini, padahal yang high-nya ini ngambil di sini. Ini menjadi inducement. Sah. Di sini menjadi high validnya di time frame H1 ya. Dan ini di break. Break bodinya ngesahinnya di mana? Ini kan masih sweep. Ya, kayak yang di daily tadi. Ini buat ngesahin break of structure ini dengan candle yang ini bisa nge-break body untuk disahkan aja. Nah, untuk pergerakan higher high di sini gimana bang? Ini saya di H1 saya belum melihat ini sebuah break of structure ya, karena nggak ada pullback. Ini ya higher high aja. Cuman kalau di time frame lebih kecil, mungkin di time frame 15 menit itu break of structure pasti. Karena tiap-tiap time frame itu punya market structure-nya sendiri-sendiri ya. Jadi nggak bisa kita samaratakan, mesti satu persatu ya. Kalau analisa dari top down analisis dari time frame yang lebih besar, daily, H4, kemudian H1, untuk entry bisa di M15, M5 kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah high time frame stronger than low time frame. Otomatis kalau antara time frame itu kok berkebalikan, yang ini naik kok ini turun, ya teman-teman harus analisa, harus ambil keputusan atau biasnya itu di high time frame-nya, karena high time frame itu lebih kuat atau lebih besar daripada low time frame. Ini kalau di M15 ini jadi break of structure, pasti kelihatan kan. Nah ini high low, di sini inducement ya, inducement naik bikin break of structure. Nah ini lagi turun, naik low, wait, di sini inducement nggak diambil, naik, ini inducement pula nih, naik,
2416 24 1648 berapa sih? 54 48. Oh, ini sebenarnya di sini nih. Pullback terakhir. M15 inducement, artinya high-nya di sini valid. Di sini dia ambil blong. Dia ambil POI-nya itu, yang mengepai nih. Tahu udah tembus trendline. Kita ambil dia cuma ambil equilibrium ya. Di sini kan high valid. Ini udah ambil inducement pullback terdekat yang diambil. Kenapa bukan ini? Ya, karena ini bukan pullback. Ini pullback terakhir yang terdekat di M15. Idealnya sebenarnya zona buy-nya itu di sini. Di area inilah pokoknya. Di 1/4 atau 1/3. Jadi gini, saya ulang lagi ya. Ini saya spill aja di sini. Ini low. Ini kan tadinya di M15 kan high valid. Karena udah ambil inducement, break. Nah, ini jadi low validnya di M15. Nah, antara low ini dan high ini kan swing nih, satu area. Nah, ini trading range-nya itu segini. Ya kita entry di area ini aja. Kalau misalkan kita ngambil PDRE atau premium discount, nah di sini ini tuh jadi zona premium zone. Yang di bawah ini jadi discount zone. Nah, kelihatan nggak? Jadi ini kan kita bagi dua nih. Ini di bawah ini discount zone, di atas ini premium zone. Ya di sini kita nge-sell, di sini kita nge-buy. Ini belum masuk di zona diskon ini. Kalau ngelihat kayak gini, ini kan dia tadi sempet saya kira ini break, ternyata nggak, dia reject tuh. Ini begini nih, correction mungkin ya, kemungkinan besar sih begitu, karena dia udah valid. Kecuali di sini dia break, ini di M15 ini jadi low valid ya. Di kuning ini kan di harga berapa? 2370 ini low valid. Kalau ini ditembus break body ya bearish. Tapi ini sekarang masih uptrend. Ya kalau misalkan mau nge-sell ya ini counter trend. Ya nggak apa-apa, resikonya di mana? Ya taruh sell di atas sini atau di sini gitu. Turun di sini. Ya kayak gitulah.
Kita coba cek di DXY. Indeks dolar. Ada potensi kenaikan ya. Jadi mesti tricky bener nih. Korelasinya di Allah. Nah, 1, 2, 3, 4 masih akan naik. Dia ditahan di order block ini, di order block daily. Nah, kalau secara trendline ini juga naik, cuman naiknya sampai berapa? Kemudian ngejarnya di sini nih. Kalau misalkan ini nge-break ya di sini. Jadi yang ngelong atau ngebuy emas ya jangan terlalu percaya diri juga ya. Kalau udah profit ya di TP lah, jangan dilihat doang. Yang penting jangan sampai rugi aja. Profit berapa nggak masalah. Ya syukur-syukur taking profitnya itu maksimal. Kalau misalkan SL-nya digeser ya SL plus, dapat kena SL plus ya masih untung. Simple aja kita. Jadi di sini kalian discount zone kalau sudah kita identifikasi, oh ini udah ada high valid dan low valid. Artinya di area ini kita tradingnya. Jangan keluar dari sini atau keluar dari sini. Ya ini ya, trading area kita itu di sini, di M15-nya ya. Tapi kalau di H1 ya atau di daily juga beda lagi. Jadi kebiasaan saya di daily itu ngeliat biasnya, kemudian turun di H4. H1 itu kalau misalkan dipakai Fibo Musang kelihatan H1 ya ada dominan break, ya saya akan pakai setup itu gitu. Tapi kalau secara market structure di entry itu ya di time frame kecil, biar apa? Biar zona entry-nya itu cukup apa ya, stop loss-nya itu kecil gitu. Salah satu keunggulan dari smart money concept itu stop loss-nya kecil, reward-nya gede banget gitu. Jadi ya bisa 1/2, bahkan bisa lebih 1/3, 1/4. Taruhlah kalau misalkan di sini contohnya misalkan kita hapus dulu ya, trading range-nya kita hapus. Kita hapus premium zone, kita hapus discount zone. Nah, di sini pakai Fibo nih. Nah, di sini taruhlah misalkan kita ada POI nih, ada point of interestnya di mana nih? Di Fibo 705 atau 709. Di sini ada gap atau imbalance. Kemungkinan akan ditutup dulu. Misalkan kita taruhlah entry di sini atau di sini. Stop lossnya segini. 200, oh panjang cuy. Tapi rewardnya 500, 1/2. Ya kalau saya sih biasanya begini, di area-area ini kita akan cari konfirmasi entry di time frame lebih kecil atau M5 gitu. Konfirmasi entry itu gimana? Misalkan begini. Ini turunnya higher low, higher high, atau anggaplah bos. Nah, bosnya ini ditembus. Nah, ini Quasimodo. Jadi reversalnya itu akan jauh. Ini kan misalkan break of structure. Nah, ini break of structure lagi. Bos. Nah, bosnya ini di break. Ini jadi change of character. Nah, kalau udah gini, kita udah ancang-ancang ngebuy nih di area-area tadi ya, PDRA tadi kayak gitu. Kita harus konfirmasi itu ya kayak sama aja. Kita analisa di time frame lebih kecil, cari trading range, high valid, low valid. Mau ngebuy mau nge-sell ya kita lihatnya di situ aja, simple kok.
Cuman kalau teman-teman mau benar-benar identifikasi break of structure tuh yang kayak gimana, itu di private. Itu nanti akan kita share, akan kita mentoring satu persatu biar teman-teman benar-benar memahami betul market structure itu seperti apa gitu. Ya, tepat terbatas ya, karena kan ini one on one, jadi nggak mungkin saya akan barengan, pasti satu persatu, dan itu terbatas waktu dan tenaga saya kan juga nggak mungkin handle banyak gitu. Ya yang mau aja, kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa ya, toh juga harian saya juga share ya. Cuman ini kan tergantung, kalau teman-teman bisa analisa sendiri mandiri kan, mau market masuk kapan aja kan bebas. Jadi udah hilang tuh namanya, waduh kok nggak ada keluar sinyalnya, ya itu udah nggak ada. Ya udah mandiri aja, jadi trader mandiri mau kapan. Waduh ini kelewatan, ya nggak usah khawatir, market masih open sampai kapan, sampai jauh, nggak tahu sampai kiamat. Ya nggak usah khawatir, namanya trader itu profesi trading, trader itu ya seperti ini, kita mesti bisa analisa sendiri market, market structure-nya kita analisa. Tinggal atur aja nanti money manajemennya, modal berapa, margin berapa, resiko berapa, itu mesti dihitung. Oke. Nah, itu aja mungkin untuk update hari ini. Kemarin saya sudah dapat lah lumayan, nge-sell dapat, nge-buy dapat. Nih kita keputusan di sini nih. Ya mau counter trend silakan, tapi kalau sudah ada model-model begini, ya kita tunggu aja di sini, di area-area kita tadi tuh udah tandain kan di sini. Atau mau counter trend silakan, bebas, asal resiko di stop lossnya dihitung ya sebelum masuk market. Jadi kira-kira berapa pips nih kalau misalkan kita kena stop loss, ya berapa, jangan sampai menghabiskan modal gitu. Oke, sementara itu dulu ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di sosial media, dan nyalain loncengnya biar teman-teman juga dapat update video terbaru dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya, and see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.